Halo semua, kembali lagi di channel KDRT. Hari ini kita ada di event Sentul Drag Fest 2023. Nah, hari ini adalah round 1 dari kejuaraan nasional drag race yang ada di Sentul tepatnya. Nah, sekarang ini udah jam setengah 2. Ini masih banyak yang start. Jadi di vlog kali ini gue akan ngobrol sama para peserta. Kira-kira berapa sih biaya yang mereka habisin untuk ikut sekali kejuaraan drag race yang ada di Sentul ini. Nah, nanti kita obrolin satu-satu dari mulai kelas yang paling kita nggak bilang pelan juga sih, dari kelas 19 detik sampai yang paling kenceng yang di bawah 10 detik. Nah, nanti kita obrolin satu-satu kira-kira berapa biaya yang mereka habisin. Oke, sekarang gue sama salah satu pembalap nih yang ikutan drag race di hari ini. Bro, nama lo siapa bro? Perkenalkan bro. Jerry Ridwan Saputra. Jerry, wow. Kirain Jerry Ridwan Hanif, bukan. Ridwan Saputra ya? Ridwan Saputra. Ada hubungan apa sama Ridwan Hanif? Gak ada. Gak ada. Bro, nih lo sekarang ini pakai Yaris nih ya? Iya, Yaris. Turun di kelas apa bro? Yang pertama tuh 201 meter tuh ngambil 11 detik. Oke. Ya, kalau yang 402 17. 17, oke. Nah, untuk lo sekali ikut kejuaraan drag race kayak gini, berapa biaya yang lo habisin? Bisa sampai 2 juta lebihan sih, sama nomor apa-apa gitu ya. Semua sama lo bensin lah. Lo ngabisin duit berapa deh? 2 sampai 3 jutaan lah. 2 sampai 3 juta. Oke. Nah, berapa biaya yang lo habisin buat ngebangun mobil ini supaya proper ikut kelas yang lo ikutin? Kurang lebih sih gak budget mahasiswa sih ya. 1.000-an lah, 1 jutaan. Ah, yakin lo? Gak sih, cuman ganti oli doang gitu. Oh gitu, mobil ya, standar? Standar. Nggak pakai PG bag, nggak apa? Enggak, remap doang. Oh, remap aja? Remap doang. 1 juta? 1 juta. Cuma ganti Lo oli. takut ditonton bokap lo kali ini bilang 1 juta. Nggak, asli. Nggak percaya gue yang beneran nih. Kalau buat yang sekarang emang segitu. Hah? Yang segitu. Oh, emang segitu ya, budget mahasiswa ya? Waktu balap kemarin udah proper gak? Oh, udah proper. Ya. Oke. Nih gini nih. Nih, maksud gua itu adalah yang sebelum-sebelum itu lah. Makanya gini, dari mobil ini standar lo dapetin jadi siap jadi mobil drag race itu lo habis berapa? Berapa ya? Mungkin takut ketahuan bapaknya. Ya udah, thank you bro ya, gue mau nanya-nanya yang lain nih. Siap. Sukses ya. Nih udah terakhir hitnya apa masih ada lagi? Hit kedua ini terakhir. Oh, hit kedua. Ya udah, mudah-mudahan juara ya. Oke, sukses ya bro. Amin. Oke, ini gua sama salah satu pembalapnya lagi nih yang ikutan drag race di hari ini. Bro, lo ikut kelas apa? Dan nama lo siapa lu bro? Sonny William. Oke, lo ikut di kelas apa aja? Kelas gua ngambil 2 nomor di 402 bracket 16. Oke. Dua-duanya 402? Dua-duanya 402. Oke, nah kalau lo untuk dengan mobil lo City Hatchback. City Hatchback nih, ya kan? Lo untuk sekali balap itu berapa biaya yang lo habisin? Operasional nih, operasional. Paling untuk daya pit gitu-gitu aja sih. Ya, pit, bensin, daftar 3-4 juta. 3-4 juta ya? 3-4 Oke. juta. Kalau ngebangun mobilnya nih lo habis berapa? Supaya proper nih ikut di kelas yang lo ikutin. Semua ini sama pelak-pelak body. Iya, semua. 30 kali ya. 30 ya? 20 lah, 20. Oke, 20. Mungkin 30 takut tawan bokap juga. Ntar kita wawancara tuh bosnya tuh. Siap kalau gitu bro, sukses ya bro ya. Thank you. Mudah-mudahan lancar balapannya. Oke. Oke, sekarang kita sama orang yang paling ditakuti di event drag race ini. Ketua Komisi Drag Race IMI Pusat, Om Dharma. Om, cerita sedikit tentang kejuaraan drag race di tahun ini. Dan ini kan openingnya Om ya, round 1 ini. Gimana Om? Ada yang berbeda kah? Apa masih yang sama? Atau ada format apa di tahun ini? Ya sebenarnya sih kalau regulasi apa semua sama. Ada beberapa perubahan misalnya di kelas diesel aja. Kalau untuk kejuaraan ini Sentul memang menjadi untuk di Jawa ya. Ini start pertama Sentul Drag Fest, yaitu putaran pertamanya Sentul, seri Sentul ya. Ya kita berharap lah pembukaannya ini positif, insya Allah aman semua, lancar. Teman-teman sebenarnya sudah memahami, tinggal bagaimana
balap ini tetap sportif, menang is menang, kalah is kalah. Memang waktu tipis-tipis, ya memang konsekuensi ya. Ya itu aja sih sebenarnya. Oke. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang belum ikutan dan mau ikutan, itu gimana caranya? Ya ikutan dong, karena drag race ini kan yang dari semua cabang olahraga mungkin roda 4 yang paling simple. Oke. Dari mobil standar sampai yang full tune bisa main. Betul, setuju. Kelasnya juga variatif. Betul. Kita bikin regulasi yang bisa mengakomodir semua, insya Allah gitu. Siap kalau gitu. Jadi ya harusnya ikut, jangan ragu dan Jangan ragu ya. iya dong, Iya. harus semangat. Paling terjangkau juga dibandingin balap Ya, lainnya mungkin ya. jadi mungkin memang nanti ada penjenjangan ya. Iya. Dalam arti kata kalau sudah mahir di kelas yang pemula, di kelas standar ya naik ke kelas yang bisa modifikasi. Betul. Setuju kalau Ya, gitu. Om, demikian. terima kasih Om. Sama-sama. Waktunya. Siap. Sukses acaranya. Siap. Oke, kita sama fotografer handal yang sekarang menjadi pembalap handal nih. Bro, sambil nanya nih sebelum lo start nih. Lo sekali ikut balap kayak gini berapa biaya yang lo habisin? Banyak dah. Banyak. Nggak gue hitung. Coba sebutin kira-kira Berapa ya? 5 juta kali. 5 juta ya? Oke. Bangun Sambil mobilnya? jalan ya? Sambil jalan nih, sambil jalan. Nah, bangun mobilnya sih sambil jalan aja, mobil daily kan soalnya. Oh, mobil daily. Bisa Ah. buat track day juga, Bisa track day bisa juga, buat drag race bisa juga drag- ya. Nah. Siap kalau gitu. Sukses ya. Oke, thank you Balapannya. ya. Iya. Bro, sambil jalan aja nggak apa-apa. Lo ikut di kelas apa aja? Ini di bracket 14, bracket 13 sama Pro NA. Oke. Untuk ikut di semua kelas itu berapa biaya yang lo habisin? Wah, ini hampir 200-an mungkin ya ada ya. Untuk kalau untuk operasionalnya aja, Operasional sih nggak besar sih. kira-kira berapa? Operasional ya ini sih kan nggak high maintenance lah. Iya. Oli rutin tune up udah nggak banyak jajannya. Nggak Oke, banyak-banyak. siap. Ini lo mesinnya pakai apa? B20 VTEC. B20 VTEC. Berapa horsepower, Bro? Ini 19 berapa kemarin? 19 sekian lah lupa 19 berapa. WHP? WHP. Oh, mantap. Siap. Kalau gitu sukses, Bro. Yuk. Lancar ya. Oke, sekarang gua sama pesohor nih di dunia balap Indonesia. Yang kalau kalian nyari parts aftermarket, kalian pasti tahu nih. Om Hans. Om, sekarang nih lo turun kelas apa aja nih? Cuman main mobil-mobil buat harian doang tadi sih. Buat harian ya? Iya. Nah, kira-kira kalau mobil harian itu turun drag race kayak gini habis biaya berapa sih? Buat diesel atau buat bensin? Oke, diesel dulu deh. Diesel simple sih kalau misalnya buat mobil harian doang yang paling cuma remap, nanti turbo segala segitu paling sekitar 20 jutaan. 20 jutaan. Nah. Kalau operasionalnya rata-rata kira-kira habis berapa kalau buat eventnya? Buat event buat sini, Iya. ya kan kita paling cuma buat pendaftaran pedok 3,5 sekarang kan yang baru. Iya. Terus kalau yang untuk pendaftaran itu 675, Oke. itu doang sih. Operasional terjangkau lah ya. Iya. Terus juga kalau diesel juga tadi nggak mahal, sekitar berapa? 20 jutaan 20 juta. udah cukup ya? Cukup. Kalau bensin harian. kira-kira habis biaya berapa? Bensin tergantung mobilnya. Oke. Kalau yang kira-kira kayak model Kayak GTI kayak gini, ini kan kita cuma remap doang. Oke. Cuma remap kemarin cuma habis 5 jutaan lebih doang. oh, udah oke ya Iya. buat ikut menurut balap Karena ya? Buat main harian doang kan. Iya, iya, Cuman iya. buat buat main Lucu-lucuan fun aja. ya. Siap kalau gitu. Gitu loh. Oke, kalau gitu Om. Siap. Thank you, sukses. Oke. Thank you. Makasih, Om. Oke, sekarang kita udah sama tuner handal yang ada di Indonesia nih, Pak Apre. B16 AP Speed. Siapa yang nggak tahu di dunia perbalapan tentang Pak Apre nih? Pak Apre, mau nanya-nanya dong. Siap. Hari ini ada berapa mobil yang turun dari di B16? Ada 4 mobil hari ini kebetulan. 4 mobil ya? Kelas apa aja, Pak? Pro NA, terus kelas 12, 13, sama 1700 sedan. Oke, Pak. Ini kalau teman-teman misalnya mau bangun mobil nih, buat ikut drag race nih, dari yang paling murah ikut kelas yang di atas 15 detik sampai kelas yang paling kenceng tuh kira-kira mulai dari paling murah dulu deh. Kira-kira butuh nyiapin dana berapa nih? Oh, kalau dana itu tergantung. Susah. Yang murah dulu deh, Pak. Yang paling murah kira-kira berapa nih? Susah, mesti langsung itu. Oh tuh, langsung aja ke bengkel ya. langsung. Siap kalau gitu. Oke. Siap. Nah, sekarang nih yang udah ada kira-kira bakalan podium di kelas apa aja nih, Pak? Kelas Pro NA 1700 Ah. sama kelas 12 sama 13 insya Allah. Oke, siap. Mudah-mudahan lancar, Pak, semuanya. Ya, thank you ya. Terima kasih, Pak. Makasih. Oke. Sekarang nih kita sama pembalap senior kita nih, drifter senior kita dan pembalap drifter termuda di Indonesia. Nah, tapi sekarang bukan di event drifting. Di drag race. Kita terhenti di sini nih, lagi muter-muter ya kan. Lihat oh, Viro sama Mimo ikutan nih. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Mas, kenapa ikutan drag race nih, Mas? Latihan start. Siapa yang mau ngomong nih? Latihan start.
Latihan start. Oke, emang ada masalah apa sih sama start nih, Viro? Oke, jadi selama ini kan Viro balapan di rookie. Oke. Memang power kita gede tapi kan pakai terbentur regulasi jadinya mau nggak mau pakai 215. Oke. Ya kita susah nyari grip. Nah sekarang ini kan tahun ini Viro naik ke pro. Oke. Ini besok minggu depan ke Jurnas Pro drift ke Jurnas pertama. Nah, Di IMS nih ya? IMS. Viro compete lawan pembalap-pembalap senior. Nah, hal yang masih sering terjadi sama dia adalah ketika RPM tinggi dia ganti gigi masuk 2 nyangkut, sama dia nggak bisa jaga boost pas start. Karena itu trik sendiri jaga boost start. Nah, itu cuma bisa dilakukan ketika kita drag race. Nah, makanya kebetulan minggu ini ada event drag race, kita ikutin deh drag race kebetulan sekalian aja supaya kita bisa balapan bareng. Oke, mantep nih, emang Father and Son selalu bareng nih. Nah, setelah selesai event, kamu dari hari Jumat 1 minggu perubahannya gimana menurut kamu? Nah, gimana tuh, Viro? Apa? Perubahan apa? Perubahan ada ngerasa improvement nggak dari startnya atau apa gitu? Startnya enggak. Jauh, startnya udah membaik jauh banget. Membaik ya? Startnya jauh membaik karena gua ajarin kan. Iya. Kita memang buka RPM mesti tinggi. Untuk pertama kali dorongan ini grip brake grip. Habis itu kita mesti kurangin gas tapi bukan RPM yang kita lihat, boost meter. Jadi boost berapa yang bisa mobil maju sambil spin. Ganti gigi 2 juga begitu. Kemarin dari 1-2 dia masih spin, hari ini dia bisa masuk waktu di 402-nya di 13.8. Wih. Udah ban baru. Iya, thanks to ban baru. Thanks to ban baru. Sponsor. Thank you ya sponsor ya. Udah ngerti sampai ban apa segala macam. Tapi emang terakhir pas kita wawancara juga dia technical juga udah paham banget ya. Gitu, kayak milih ban, pressure angin berapa apa segala macam itu udah paham ya, Viro ya. Semoga lah. Semoga. Belajar dari mana? Dari YouTube. Oh, dari YouTube. Oke, Viro. Perbedaan apa nih sensasinya pas ketika ikut drifting sama balap drag race tuh ada bedanya apa sih yang dirasain? Apa ya? Pertama nungguin lebih lama. Panasan saya. Tadi papanya udah teriak nih, panas ya katanya Viro. Iya, kalau kata Viro, balap drag capek nunggunya dibanding itu balapnya cuman 1 hit doang ya, 13 detik nunggunya setengah jam. Iya. Kalau mobil nggak dasa capek ya. Jadi lebih demen drifting dong. Tapi jangan salah, drifting akhir-akhir ini IDS di Karawaci Mulu panas juga. Oh panas juga, iya namanya kita balap di Indonesia nih. Balapnya seru balapnya gimana? Ya, seru drifting? Seru drifting lah jauh. Jauh ya? Drag apa? Pre-stage, stage, gas. 1, kedua, 2, ketiga, 3, keempat udah. Iya. Tapi gini, kalau drag race itu balap dengan diri sendiri. Udah sebenarnya kita udah nggak ngikutin lawan gimana. Kalau drifting tuh memang balap ketika lo harus punya pengalaman ngelihat lawan itu stylenya seperti apa. Jadi gitu, masing-masing lawan punya style berbeda. Makanya kita mesti nontonin lawannya. Kalau drag nggak, kita benar-benar balap kita tuh balap diri kita sendiri, tidak melakukan kesalahan, tertib sama reaction time. Siap. Katanya nih Viro nih mau naik. Tidak harus naik ke pro. Nah, tuh ada isu apa sih sebenarnya Mas? Coba dijelasin dong gitu. Cukup gampang sih jawabannya. Mobil berat, power besar, ban kecil, susah apalagi melawan mobil yang bangunan baru enteng kan, tinggalan start udah itu aja. Kalau pro 1 ya itu pro 1 ya nggak ada restriction bannya makanya. Asik. Itu aja sih, beneran itu aja. Keren sih penjelasannya, gila loh. Ngejelasinnya secara teknikal loh. Iya betul, ya, memang itu. Capek ban kecil gitu loh. Capek ya. Nah terus kira-kira Mas Mimo ada solusi apa nih buat supaya progresnya itu tetap bagus buat Viro di drifting? Kalau lo tahu gue dari zaman dulu sampai sekarang gue balap pakai ini kan. Betul. Ya kan? Kagak pernah seumur umur tuh sama bengkel Garden Speed diminta ganti sasis gitu kan. Jadi ini udah maksimum tuning kita sampai maksimum development. Viro ketika Mas Takwa Garden ngelihat skillnya Viro, dia bilang kayak saatnya kita bikinin sasis baru. Jadi itu solusinya tuh. Itu solusinya, kita lagi bangun mobil yang super spesial. Tapi
yang paling besar kita keluarkan itu adalah untuk faktor safety. Oke, Jadi setuju. mengacu ke rally, ini anak sendiri kan. Iya, betul, setuju. Faktor safety nomor 1 semuanya. Pokoknya sampai fire suppression system, breathing system, apalagi kan drifting banyak asapnya ya. Itu kita masukin di luar lalala bangun mesin itu nomor ketiga yang kita fokusin. Setuju. Tapi lo bakal lihat mobil yang canggih banget nantinya. Boleh bocorin nggak sasisnya apa? Mungkin lo udah tahu Nissan yang mana nih? Nissannya mah Seviro semua. Oke. Yang ini Nissan Sentra Coupe jadi S15. yang sana Nissan Seviro jadi 200 SX ya nggak? Nissan RPS 13. Oke. Bedanya kalau pakai sasis kayak gitu udah dipotong-potong jadi enteng kan Nissan. Oke. Udah tahu lagi cara ngentengin bodi nih. Jadi gitu bukan potong-potong apa nih, sasis itu dibelah dua biar lebih pendek, biar proporsinya sama. Udah, jadi lebih enteng. Jadi kalau mobil pendek lebih sedikit besi lebih enteng gitu kan. Gini. Mobil basic dari pabrik Coupe itu pasti reinforcementnya yang terberat di pintu sama di pilar B. Betul, setuju. Karena pintunya cuma 2. Iya. Jadi memang ya kita itu diet body segala macam itu udah kita lakuin. Sebenarnya kita dapat sasis spesial. Ini adalah mobil Rifat Sungkar yang dulu dia turun. Kayaknya tahu nih apa nih. Ya 200 SX dari Rifat Sungkar dulu yang speedy. Iya. Oh itu. Itu mobilnya. Jadi mantap. kata Rifat, thank you for taking care of my baby. Kita terusin mobilnya dia development. Keren. Itu bakalan ganteng banget, Biro. Benar. Legend sama driver legend diterusin sama pembalap yang akan menjadi legend. Nah, bakalan jadi legend. Gila. Karena kenapa gue bilang jadi legend gitu? Jadi cara berbicaranya, pola pikirnya itu bener-bener kayak kita yang udah lama balapan, Mas. Dia ngerti banget ini kalau Viro gitu. Jadi gue juga punya ponakan seumuran Viro. Tapi apa ya? Cara berpikir dia tuh jauh lebih matang lah. 2 pertanyaan terakhir nih, Viro. Yang bikin Viro jadi kritis banget soal technical tuh apa sih? Apa emang diajarin sama papa apa gimana gitu? Maksudnya kritis tuh ngerti banget gitu loh, paham banget gitu tentang ibaratnya kalau Viro lagi start atau lagi balap apa segala macam, Viro tuh udah tahu oh ini technicalnya kurangnya ini, maunya seperti ini gitu. Gampang sih jawabannya. Sebagai anak-anak kan saya masih anak-anak. saya itu ya natural lah. Natural sebagai ya? anak nonton YouTube. Iya. Gitulah. Tapi naturalnya itu luar biasa lah. Emang anak-anak sekarang tuh ya. Anak-anak kan suka nonton YouTube. Iya. Tapi kamu nontonnya tuh bukan YouTube anak-anak gitu. Yang lain tuh masih nonton barongsai gitu kan. Nonton Pokemon, Doraemon gitu. Bosen nonton yang gitu-gituan. Oh gitu, mantep. Emang nih, kayaknya bakal jadi legend nih ke depan ini. Gini, masa kreditnya ke YouTube mulu. Tadi trik-trik drag race yang aku ajarin masa kamu lupakan. Anak-anak baru aja drag race-nya nggak kayak gitu. Pre-staging, nahan, engaging itu kan banyak kan kagak begitu. Udah gitu banyak timatic cuman rem sama gas. Tuh, papanya juga banyak berkontribusi berarti. Viro bukan YouTube doang nih. Iya. Jangan lupakan lah. Pertanyaan terakhir buat Mas Mimo dan Viro. Di hari ini ikut drag race, ini udah ada targetnya belum yang didapetin? Maksudnya di kelas yang diikutin nih berhasil nggak? Podium atau nggak? Targetnya ya belajar start aja sih. Oke, target belajar startnya udah didapetin belum? Sepertinya udah. Udah ya, oke dong. Berarti udah siap nih buat weekend ini ya. Startnya nih. Nanti ketemu lagi kita. Nanti datang lagi. Nah, terus sekarang kelas yang diikutin ada yang ini nggak, Mas? Maksudnya dapat podium apa nggak? Sebenarnya dari kemarin kita ikut ini, itu kan memang buat ngajarin dia. Oke. Tapi kan kalau mau ngajarin kan kita harus ikut beberapa kelas Oke. supaya bisa dia ada kesempatan startnya berkali-kali. Iya. Gitu. Jadi tadinya kan kemarin kelas iseng-iseng. Iya. Nah, waktu kita tuh di kelas iseng-iseng ini tuh nanggung semua pakai ban yang tadinya udah nggak usah beli aja yang ada aja. Waktu Seviro kita itu, Viro kemarin bawa 14.0, 13.9 pakai draggy. Saya juga 14.0, 2 kali 14.0. 14.0. Jadi kita ikut di kelas 14 detik. 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 14
Terus di kelas 201-nya waktu kita itu 94, 93 gitu, apa 92 ya, pakai Seviro. Tapi kan itu kan sekarang kelas ramai banget. Iya, Kalau betul. zaman dulu mungkin 10 orang, sekarang sih 36 orang. Bisa. Ya. Jadi akhirnya tadi malam ya namanya kita pembalap ya, mana ada sih iseng-iseng udah keluarin duit kayak ini Iya, kan. iya, iya. Gue telepon temen gue minta ban yang baru, yang fresh, yang grip. Pagi ini kelas 201 Viro bawa dapat berapa 9,2. Iya. Dia posisi ke-7. Saya dapat 9,050 Oke. posisi ke-1. Jadi kita dapat ke-1 kelas super straight 9.0 gitu ya, 9.0 detik. Siap, siap. Di 402-nya karena kita nggak pakai ban yang kemarin, jadinya saya udah lepas gas, pikir dapat 14.0, taunya dapatnya 13,950. Aduh, bablas. Viro karena dia, aku bilang pokoknya gaspol, start bagus, gaspol yang rapi, dapat 13.8. Oke. Mantap. Keren sih. Keren, Walaupun breakout tapi keren. Iya, iya, keren. Lebih unggul malah dari papanya nih. Tapi kita balapannya startnya bareng terus. Paling seru itu kan, kayak Iya, main iya. game kan, kayak main no limit. Kalau misalkan ngalahin gue pasti seneng. Gitu. Seru banget ya kalau ngelihat nih bapak sama anak nih balapan bareng mulu nih. Nih tambahan sedikit nih Mas Simo. Ini kan mungkin yang pada ikut di sini banyak mobil yang memang disiapin buat drag race ya. Ya. Kalau ini kan mobil balap nih, Yes. meskipun ini drifting. Hmm. Nah ini nih bukan mobil kontes nih. Itu gimana nih ceritanya nih diikutin nih? Jadi sebelum dia menjadi mobil kontes, dia itu mobil harian. Iya. Gue kalau punya mobil harian, Keren ya mobil hariannya. Iya dulu gue kalau ngantor di kantor gue, orang foto-foto depan kantor gue sering Iya, banget. iya. Di MGK, kantor lama gue. Iya, iya. Nah, tetap aja kita bangun engine Tome, turbo thrust, keluar thrust sampai knalpot thrust, G-ready, Iya. maksudnya gitu. ECU-nya link, kita pakai tahun ini kita link semua nih. Oke. Yang ini pakai plug-in, Oke. G4 Plus plug-in. Yang mobil baru nanti full sampai PDN canpadnya tuh link semua. Mantap. Pakai G4 Plus yang Thunder apa gitu gue lupa Oke. deh. Sampai dash logger. Iya, ada slogger. Nah, mobil ini sebenarnya ya dibangun harian tapi kencang. Oke. Terus emang seneng buat kontes lah, Oke. pengen punya mobil yang buat showcar Iya, iya. gitu. Nah, pakai Airsus, jangan salah, kita pakai Feel Air tuh. Airsus ikut balap. Nah, kita pakai Feel Air, ternyata bisa di setel Airsus. Kita buktiin, ini waktunya 14.8 di 402 dan 9,2 di 9,2 kamu bawa ya? Kamu 9,2 di 201. Dan ingat Ini tuh dulunya belum full. Ini Iya. masih jaga-jaga. Oke. Ini kita pakai cuman busnya 11 PSI, limiter masih 6,5 karena kita belum ganti packing baru. Oke. Gitu Ini aja. menarik sih, Mas. Mungkin nanti kita sediain satu satu episode buat review Boleh. mobil ini bareng Mas Boleh. Simo, boleh dong ya? Boleh, soalnya kan minggu depannya lagi kan si Om Ted bikin acara erotisme di sini. Oke. Khusus Airsus. Dia mau bikin ada tempat acara drag. Di mana? Di Sentul? Iya, di situ. Di belakang sini. Ini ada tenda di balik sini. Oh, yang di belakang sini iya. Jadi kontes khusus mobil Airsus, tapi Oke. dia mau bikin ada balapan drag race-nya sama keren. bikin drift. Tanggal berapa tuh, Mas? Tanggal 3 sampai 4 atau 4 sama 5 ya pokoknya. Oh, barengan sama Isom dong? Iya. Oke, boleh. Nanti kita mampir tuh. Iya. Jadi kita review spesial nih ya buat ini ya, satu episode ya. Boleh ya? Boleh banget. Siap kalau gitu. Ya udah. Kalau gue Hah? kerja di luar kota mungkin Viro aja atur. Soalnya gue ada kerjaan di Oh, sini. ya udah. Siap, nanti berkabar ya kalau gitu. Di sini, ya. Berkabarnya Mas Simo. Siap, siap, siap. Oke, habis ini kita bakal muter-muter lagi. Thank you, Mas. Oke, thank you banget nih waktunya. Siap, thank you Mas Simo. Tiro, makasih ya. Nah, kali ini kita sama pembalap junior lagi, tapi ini junior umurnya nih. Tapi skillnya udah nggak bisa diremehin nih, udah bisa direndengin sama pembalap-pembalap yang udah pro. Nah, Paras, kali ini ikut di kelas apa aja nih? Kelas FFA 201 meter sama 2500 sedan turbo di 201 meter juga. 201 meter sama 402-nya juga ya? 402 enggak. Oh, 402 enggak? 402 enggak, Oke. 201 aja. Oke. Ini sekarang ini Evo berapa nih? Evo 8. Evo 8. Iya. Berapa horsepower sih kalau boleh tahu? Kalau aslinya sih 700 sekian. Oke. Cuman kalau yang Wheel horsepower? Wheel horsepower. Oke. Kalau yang aku bawa diturunin jadi 500. Oh, diturunin jadi 500. Ya, Kenapa ada mepet. diturunin? Karena
kasih latihan dulu pakai 500 biar nggak terlalu kenceng juga. Oke, serem juga ya, 700 WHP ya. 500 aja itu udah serem banget ya bawanya. Apa yang kamu rasain pas bawa mobil 500 horsepower? G-nya sih seru. Hah? Apa kerasa kenceng banget, terus Kerasa kenceng banget? kerasa G-nya juga. Oh gitu? Pas masuk bus lehernya kerasa. Narik ke- Oh, leher berasa ya, pasti. Kayak ngejambak banget ya? Jambak banget. Ada rasa takut nggak sih kamu pas ngadepin apa namanya G-force yang seperti itu? Iya. Kalau pas udah RPM yang atas, ya. Oh gitu, pas RPM atas ya, pas speednya udah mulai tinggi ya? Iya. Pas busnya udah masuk, udah kerasa. Nah, buat nge-handle rasa takut itu supaya kamu tetap fokus, apa triknya? Tenangin diri. Tenangin Tarik diri? nafas, Oke. buang lagi sampai tenang. Tapi, tetap berani dong. Tetap berani. Nah, ini kira-kira tadi kan 500 power. Iya. Kalau dinaikin powernya masih berani apa enggak? Berani. Berani ya? Keren. Udah pernah sih sebenarnya nyobain, cuman rolling start Oke. pakai 700. Oke. Pas Nah, practice. nih. Ini kan kamu udah hatam banget nih balap drag race Iya. nih. Ada balap lain nggak yang pengen kamu ikutin? Drift Drift? kompetisinya Oke. Kapan kira-kira kamu mau ikut drift? mungkin tahun depan. Tahun depan ya? Mobil apa yang jadi pilihan kamu? Masih mungkin antara 36 atau Seviro. Oke. Kamu udah nyobain belum tapi belum drifting? Drifting udah practice. Oh, udah praktis ya? Udah off track. Happy tapi ya? Happy seru. Siap. Nah, terus kamu kalau bawa mobil drag race nih, selain bawa Evo ini pernah bawa mobil apa lagi? Brio Turbo Oke. sama Genio. Sama Genio. Genio mesinnya apa? D-series. D-series. Oke. Yang pasti ini lebih powerful dong. Iya. Lebih Jauh, bikin jauh. ngeri lah ya. Oke, kalau gitu. Nah, ini kan kamu ikut 201 aja ya? Iya. Kenapa 402-nya nggak pengen ikut? Belum diizinin. Oh, belum diizinin. Ya, karena speednya kenceng banget. Bener. 250. ngeri banget sih ya. Iya. Karena di 402 tuh, waduh. Kamu tahu nggak di 201 itu pas ketika apa namanya? Flying finish-nya, itu udah speed-nya udah kira-kira udah berapa ya? Kalau personal record mungkin 160-an. 201 udah dapat 160, kebayang kan 402 speednya berapa? Jadi udah serem banget ya sebenarnya ya. Oke deh, kalau gitu buat kamu sukses terus apa namanya? Hari ini nih, berhasil podium apa nggak? Berhasil. Podium keberapa? Keempat di kelas 2500. Keren, siap. Mudah-mudahan nanti ke depannya prestasinya lebih banyak lagi dan driftingnya secepatnya nih bisa ngelawan pembalap-pembalap yang pro nih. Amin. Sukses ya. Ya, thank Oke, you. thank you. Walaupun tetap membutuhkan biaya, kesimpulan gue setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang balapan drag race hari ini, ternyata untuk menjadi pembalap nggak harus mengoras kocek tebal. Yang pasti hal positif yang bisa kita ambil adalah hobi kita yang memacu adrenalin tinggi ini bisa tersalurkan di tempat yang aman pastinya, dan menghasilkan prestasi yang bisa kita banggakan. Segitu aja video kita kali ini, dan buat kalian yang suka sama video kita atau punya ide-ide menarik buat konten kita berikutnya, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram KDR Team 22, Ridwan Hanif, dan gue Ican.99. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.